bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku, tak pernah ada duka yang terlintas. Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Destina. Kali ini aku akan mengulas sebuah buku. Buku ini ya termasuk buku pelajaran dan pengajaran, juga ada motivasinya. Buku ini menceritakan materi tentang kehidupan awal remaja. Ini diberikan kepadaku ketika aku memasuki usia awal remaja, dan diberikan oleh ibu ketika aku di bangku SMP awal kelas 7. Nah, buku itu banyak sekali ilmu yang kita dapat. Selain kita mempelajari apa itu dunia remaja dan istilah-istilahnya dalam dunia remaja, kita juga diberitahu hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika kita memasuki dunia remaja. Seperti yang kita ketahui teman-teman, usia remaja itu adalah usia yang rentan, ingin mencoba hal baru, ingin melakukan hal yang tidak pernah dilakukan, ingin seperti mengeksplorasi sebuah tempat, terus habis itu ingin menggali hobi, terus ingin menuju jalan ke depan mau kemana, mau ke kiri, mau ke kanan, atau ke depan. Nah, ini nanti akan diberitahu apa saja yang harus dilakukan dalam menjalani usia remaja. Kita teman-teman ya, masa remaja itu adalah masa yang terindah dimana kita mengenal jati diri kita masing-masing. Untuk mengetahuinya, mari kita lanjut video-videonya. Cek kita. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di awal, bahwa buku ini memang mengisahkan tentang kehidupan dan permasalahan remaja. Nah, ini dia bukunya. Tada! Nanti aku spill di akhir ya, yang jelas seperti apa. Ini judulnya, Being Teens. Dan babnya tentang tanya jawab seputar dunia remaja, yang official ditulis oleh Kak Heni E. Wirawan. Dari awal beli aku nggak tahu sih ini panjangan apa. Pokoknya ini namanya, Kak Heni E. Wirawan nih, Being Teens, menjadi remaja. Nah, ini tanya jawab nih tentang seputar dunia keremajaan atau dunia yang dialami oleh ya semua remaja ya. Nah, buku ini terdiri dari 4 bab besar. Nah, bab-babnya ini memang menceritakan permasalahan remaja banget ya. Seperti yang kita lihat di sini, di bab pertama itu ada, semoga kelihatan ya, aku dan tubuhku. Nah, di bab pertama ini dijelaskan nih hubungan antar kita dengan badan kita sendiri. Jadi misalkan kayak apa itu pubertas, terus apa itu misalkan kayak kalau nih misalkan kayak pubertas nih, kayak perempuan pasti ciri-cirinya kalau perempuan ada pubertas kayak misalkan kayak payudara besar, pinggul membentuk, habis itu mengalami menstruasi, baru mengalami perubahan suara yang tapi tidak sedrastis laki-laki, terus mengalami tinggi badan ya, seperti yang sudah teman-teman ketahui ya. Nanti di buku ini juga dijelaskan nih, tidak hanya perempuan, laki-laki juga sama. Nah, ketika dijelaskan ini di bagian aku dan tubuhku ini dijelaskan juga nih, kan kalau perempuan tuh banyak ya yang pengen langsing ya kan, kayak iyalah kan pinggang udah kebentuk nih, kan malu ya, banyak yang seperti itu ya, malu karena tubuhnya melebar gitu kan, maunya pinggangnya bagus ya, tubuhnya harus langsing. Emang boleh aku langsing ya? Emang kalau misalkan aku nggak langsing gimana sih? Nah, jawabannya ada di buku ini nanti. Terus untuk laki-laki juga sama, kan kalau pubertas laki-laki itu kan mengalami apa? Mimpi basah, suara membesar atau memberat, terus tinggi badan bertambah, lalu dada memidang atau istilahnya apa ya, kayak membentuk gitu lah ya, membentuk dari laki-laki yang masih kecil menjadi ke laki-laki yang dewasa yang matang tuh kelihatan dari postur tubuhnya begitu. Terus ada jakun, terus tumbuh kumis. Nah, kalau tadi kan permasalahan perempuan nih tentang menstruasi, kayak boleh nggak sih aku langsing, terus kalau aku nggak langsing jelek kali ya. Nah, kalau laki-laki misalkan kayak pengen maco, ayo siapa sih laki-laki yang nggak pengen maco ya kan? Kan kalau anak laki-laki tuh usia 14, 15 itu kan ingin maco ya. Kenapa? Ya biasa ingin menarik perhatian lawan jenis kan. Kan kalau cowok maco kan katanya dilihat perempuan tuh langsung kayak
wow banget gitu kan. Terus kalau aku nggak baca berarti aku nggak dilihat perempuan dong, berarti aku nggak jadi pusat perhatian dong. Itu gimana sih maksudnya? Nah, di buku ini akan terjawab. Lalu misalkan lagi ya, masih aku dan tubuhku. Seperti ingin punya tato. Aku rasa ini perempuan dan laki-laki juga banyak ya ingin menginginkan punya tato. Alasan orang biasanya punya tato yang aku tahu itu satu, seperti bukan untuk pergaulan. Seperti yang teman-teman tahu dan memang di kepercayaanku mengajarkan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, katanya sih ya, kalau orang tatoan tuh kelihatan lebih keren, lebih gaul ya kan. Nah, yang perempuan juga sama. Kalau tatoan tuh kelihatannya kayak orang lebih, apa istilahnya, pokoknya lebih keren lah, pokoknya lebih plus-plus lah dibanding yang lain. Katanya kan kalau nggak tatoan berarti kan anaknya terlalu alim, habis itu terlalu, apa namanya, kayak anak mami, berarti dia nggak pernah main segala macam. Kira-kira boleh nggak sih kita tatoan? Dijawab di buku ini, sekaligus dikasih motivasi. Dan juga seperti kayak, untuk apa kamu tatoan? Sayangilah tubuhmu, selagi tubuhmu sehat dan selagi tubuhmu kuat Tuhan berikan. Kenapa harus tatoan? Nah, di buku ini juga dikasih tahu nih nanti. Ya gitulah contoh motivasinya. Terus apalagi ini masih aku dan tubuhku, kayak boleh nggak sih merokok? Ayo, siapa nih yang suka ngerokok nih? Nah, kan kalau merokok itu kan katanya bisa merusak tubuh ya, bisa merusak organ-organ ya kan? Boleh nggak sih remaja merokok? Kan kalau merokok kelihatan keren gitu ya, kelihatan gaul gitu kan. Boleh apa enggak? Dijawab di sini. Sama seperti bolehkah aku makan narkoba? Semua dijawab di sini. Nah, bab kedua itu hubungan kita dengan keluarga. Aku dan keluargaku. Misalkan kayak, kenapa ayahku begitu banyak menuntut? Kenapa ibuku terlalu cerewet? Terus habis itu, kenapa aku harus mengikuti peraturan orang tua? Atau kenapa aku harus mengikuti kemauan orang tua? Ya seperti itulah. Di buku ini diceritakan semua keluh kesah dan cara mengatasinya. Lalu bab ketiga itu ada hubungan sosial antara aku dan temanku. Nah, seperti yang gue bilang tadi, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, seperti ini. Di bab 3 ini membahas sosial kita dengan teman kita. Apakah kita harus menemukan teman yang baik atau yang buruk? Masuk pergaulan yang baik atau masuk pergaulan yang buruk? Kalau kita masuk pergaulan yang baik, seperti apa rupanya atau seperti apa ciri-ciri pergaulan yang baik yang harus dipertahankan? Dan kalau kita masuk ke pergaulan yang buruk, kayak gimana sih? Kalau pergaulan yang buruk itu di dalamnya, nah dijelaskan di sini. Terus dikasih tahu juga bagaimana caranya kita berteman baik di sosial media ataupun di ruang lingkup gitu. Nah, di sini juga tuh dibahas untuk perempuan, boleh nggak sih kita berteman dengan laki-laki? Terus caranya gimana? Nah, dikasih tahu di sini nanti nih. Akan terjawab semua permasalahannya di sini. Lalu bab terakhir, seperti yang aku bilang tadi, ada 4 bab besar yang isinya permasalahan remaja semua. Nah, ini kalau bab terakhir, ini adalah bab yang sebenarnya dalamnya tuh ya semua orang juga ngalamin ya, pusing ya kan. Apa itu? Aku dan masa depan. Nah, teman-teman kan juga pasti nih ya, kalau udah lulus SMA atau udah lulus SMP, kalau lulus SD mungkin belum terlalu ya. Udah lulus SMA tuh pasti mikir kan, mau kuliah apa mau kerja? Mau ke kiri atau ke kanan? Mau ikutin saran orang tua apa saran sendiri? Nah, lo bingung kan? Nah, di buku ini nanti kasih tahu nih, bagaimana cara kamu memutuskan ke depan kamu mau seperti apa. Memang masa depan tidak ada yang tahu, masa depan hanya Tuhan yang memegang. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita punya rencana. Ya seperti itu. Nanti di sini dijelasin nih. Kayak misalkan kayak bolehkah aku menyontek? Nah, ini kenakalan remaja juga ada nih. Kayak boleh kamu nyontek atau guru aku menjebalkan, lalu aku bosan sekolah mulu dari kecil sampai sekarang apa gunanya. Terus cara mengisi waktu luang gimana? Misalkan kayak ada waktu kosong nih, lagi libur, gimana caranya? Baru yang terakhir, aku bingung mau jadi apa. Nah, di sini nanti dijawab nih di dalam buku ini. Gitu. Nah, buku ini official ditulis oleh ya tadi Kak Heni Ewirawan. Terus editornya by Nancy Sihotang
dan Santoso Sribuwono, desain layout by Wahyu Dwihantoro, dan desain sampul ini nih, desain sampul oleh Henry Kusumawijaya. Jadi ini adalah terbitan pertama teman-teman di tahun 2015. Udah lama ya, memang karena buku ini diberikan ketika aku zaman SMP ya, SMP awal kalau tidak salah. Lalu diterbitkan oleh penerbit Libri PT BPK Gunung Mulia, Jalan Kuitang, nomor 22 sampai 23, Jakarta. Ayo, kalau yang pernah nonton AADC pasti tahu kan Kuitang ini di mana? Iya. Nah, buku ini terdiri dari 73 halaman. Kalau secara kelebihan dan kekurangannya, kalau kelebihan menurut aku karena aku udah baca semua, banyak sekali motivasi yang aku dapatkan dari sini, terus penjelasan juga, lalu pengajaran juga, misalkan kayak kamu kan udah remaja nih, ya udah mulai masuk ke tahap dewasa, jangan sama seperti anak-anak lagi, kan? Terus habis itu masa remaja itu kan masa-masa indah, kamu harus nikmatin. Nah, buku ini juga akan bantu nih gimana cara kamu menikmati masa remaja. Kelebihannya itu sih banyak pengajaran, banyak ilmu, dan ya isinya relate atau sesuai dengan kenyataannya di remaja umumnya, dan termasuk aku juga ngerasain. Kalau secara kekurangan sih sepertinya yang selama ini aku baca sepertinya tidak ada ya. Soalnya kalau secara gambar bagus, hitam putih memang. Karena dia hanya sampulnya berwarna, gambarnya hitam putih. Misalkan nih, aku contohin satu ya, satu aja. Mana ya contohnya? Nah, ini. Nih, gambarnya seperti ini. Dia hitam putih. Tapi sekalipun hitam putih jelas, karena dia hanya berwarna di sampul, gitu. Kalau kekurangannya hanya itu aja sih menurut aku ya. Soalnya nggak ada lagi selain itu, bagus, isinya juga lengkap. Lalu menarik untuk dibaca, nggak tebal sih, cuman bermanfaat, begitu. Baik, tadi aku sudah mengulas atau mereview sebuah buku. Sekian dulu review aku kali ini. Kalau untuk kesimpulan, ya nikmatilah masa remaja, teman-teman ya, jangan dirusak, karena masa remaja itu adalah masa yang terjadi satu kali seumur hidup. Kamu tidak bisa lagi memutar waktu ke belakang di masa kamu awal, misalkan mengenal masa remaja, merasakan hal-hal yang dirasakan oleh remaja umumnya sudah tidak bisa. Oleh sebab itu, apapun yang Tuhan berikan kepadamu di masa remaja, nikmatilah dan pakailah sebagus dan sebisa mungkin. Ingat, Tuhan memberikan itu dengan alasan, bukan dengan tanpa tujuan. Udah segitu aja video dari aku. Kalau ada kurangannya mohon maaf ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Hai semuanya, selamat siang. Kenalkan, namanya Dina. Ada duka yang terlintas bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan